Kebenaran saya banyak relasi, sehingga relasi-relasi yang diam di tempat itu malah jadi terbalik nih. Mhm. Malah pada saat pandemi itu saya banyak order. Selama, berbisnis ini kan berarti udah lama banget Iya. ya. Nah, apa sih kesalahan yang mungkin pernah Bapak lakukan yang bisa menjadi pembelajaran yang berharga untuk anak-anak muda sekarang yang baru mau mulai bisnisnya dan apalagi di zaman sekarang lagi struggle-struggle-nya untuk bisa melewati ini semua, apa motivasi dari Bapak? Jadi hari ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial banget dan mungkin Anda semua pernah lihat di layar TV. Nah, tamu spesial ini memiliki beberapa bisnis dan siapa lagi kalau bukan Mister Konkon, yaitu pemilik dari Konkon Kokon, bukan Group. konkon. Oh, Kokon, oke. Halo Halo Bapak, Priska, bagaimana ya, kabarnya hari ini? baik kabarnya. Luar biasa. Iya. Nah, boleh di-sharing-in nggak, Pak, apa aja sih bisnis yang, pernah dilakukan sampai saat ini? Karena saya lihat profilnya banyak sekali ya yang pernah dilakukan. Ya sampai hari ini yang pertama saya masih menjalani bisnis saya yang pokok adalah konsultan properti. Oh, oke. Nah, kemudian saya juga seorang motivator Mhm. dan juga seorang pelaku seni. Jadi Mmm, saya banyak sekali melukis daripada lukis-lukisan aliran impresionis, mhm, kemudian saya juga perangkai bunga, perangkai buah, mmm. kemudian juga saya juga membuat barang-barang art dari bahan-bahan limbah. Serta saya Oh, oke. pemain juga daripada yang namanya teater dan lain-lainnya. Saya juga Oh. pengajar di Tantowi Yahya, buat public speaking. Saya sebagai dosen tamu di beberapa universitas, sebagai pengajar buat orang siap pakai, bagaimana anak-anak kalau lulus bisa langsung kerja, Mhm. dan juga jadi yang namanya saya melakukan pelayanan penyembuhan. Pelayanan penyembuhan itu berupa? Itu gift dari Tuhan yang dimana itu biasanya saya hanya menterapi, dengan adanya saya hanya memegang dan melihat orang itu, baru Mhm. saya mengerti bahwa dia lagi problem apa, permasalahan apa, atau sakit apa. Oke. Iya, Wah, luar biasa ya. iya. Berarti ngelihat saya Lihat Priska yang satu adalah bahwa Priska orangnya nggak bisa menolak. oh, oke. Ya, sulit buat menolak, itu satu. Kedua, Priska ini pernah disakiti oleh seorang pria. Waduh, untung seorang ya, Pak. Oke. Nah, berarti Pak, tadi kan ada bisnis properti salah satunya gitu kan, dan, seperti yang kita tahu mungkin saat ini kondisi ekonomi lagi sedikit sulit ya. Iya. Nah, berpengaruh nggak sih dengan propertinya Sangat Bapak? berpengaruh, sangat Mmm, berpengaruh. Nah, maka itu sekarang dibutuhkan daripada tenaga-tenaga mhm, orang yang menjadi konsultan-konsultan properti yang bagaimana punya pengalaman yang pernah mengalami dalam krisis-krisis pada masa properti itu juga lagi mhm. diam di tempat. Nah, Oh, perlu oke. didengar jadi bukan sebagai pelaksana karena biasanya di Indonesia secara khusus itu terbalik, Mhm. konsultan itu hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang mengontraknya. Padahal Mmm, mestinya terbalik. mhm, Mestinya yang memanggil daripada konsultan itu atau developer tersebut harus mendengar daripada pengalaman konsultan itu apa yang harus mmm, dilakukan. mmm, Sehingga kesalahan-kesalahan yang dulu pernah mhm, dilakukan oleh produk orang lain mhm, tidak dilakukan lagi oleh mereka. Dan ada mmm. terobosan-terobosan tentu saja dari setiap daripada zaman yang 5 tahun sekali itu selalu perubahannya sangat Mhm. cepat Betul sekali betul ya. betul. Nah, ini yang harus kreatif dalam hal menangani dari permasalahan tersebut. Karena Mmm. kalau didiamkan saja makin terpuruk nantinya. Oh, oke. Oke, nah kalau saat ini nih Pak, di properti Bapak sendiri itu ada sekitar berapa agen, Pak? Kalau saya bukan agent, saya konsultan. Kalau Oh, konsultan jadi tidak konsultan. punya agent, tapi mengkoordinir agent, ya banyak sekali. Jadi Mmm, siapapun agent penjualan dari properti boleh bergabung dengan kami. Karena kami yang mmm, mengayomi mewakili developer mhm, untuk membuat suatu pengontrolan dari mereka bagaimana mereka in charge nggak kepada proyek mmm. kita itu benar-benar dia jalankan atau tidak. Oh, oke. Terus biasanya berarti ada pelatihannya juga? Ada Oh, pelatihan. pelatihannya biasanya apa sih yang diberikan kepada agen Macam-macam ya, properti? jadi cara bagaimana mencari leads, bagaimana Mmm, iklan digital yang kreatif seperti apa, mmm, kemudian membuka aura seperti apa, kemudian mmm, bagaimana mengenal karakter pembeli, kelima mmm, bagaimana mengetahui kemampuan dari mereka. Banyak
bisa Banyak banget ratusan, ya? banyak Oke. ratusan. Ini saya tertarik dengan yang membuka aura nih, Pak. Iya, Karena kan saya pernah jalan di beberapa mall, ya, ada yang buka jasa, buka aura. oke. Kalau Nah, buka aura itu tidak bisa dibuat jadi buka jasa, karena aura itu dilakukan oleh si pribadi sendiri. oh, oke. Iya, dari amal ibadah dan dari bagaimana dia membalance antara pikiran dan jiwa. Jadi orang lain Mmm, tidak akan bisa membuka, aura orang lain. berarti yang, Dilatih, eee jadi dilatih oh, caranya bagaimana dilatih. membentuk aura masing-masing dari masing-masing pihak itu, Mhm, sehingga aura yang ada di dalam, diri pribadi itu mhm. bisa keluar dengan sendirinya, dan Oh, itu melalui oke. proses. Berarti yang kayak sejam buka aura gitu Nggak nggak ada, mungkin ya? itu nggak mungkin, nggak ada Oh, yang bisa oke. buka aura orang lain. Kalau gitu Oh. semua orang bisa dibuka aura, gampang hidupnya dong, mudah Nah kalau itu. itu Pak, waktu itu Tidak. saya sempat, tergoda untuk mencoba ya kan, cuman takut, ini sejam apa ya yang dibuka iya kalau, bener gitu kan, kalau Itu enggak hanya palingan mendengar ya kayak kita ke psikiater, mendengar konseling saja. oh Nggak oke. bisa, aura itu kan by proses, Oh perlu oke. waktu dan perlu amal ibadah. Kalau amal Mhm. ibadahnya bolong ya bagaimana bisa punya aura? Iya, Oke. Aura itu yang ada warna-warna? tidak juga. Bukan? Yang ada Aura warna-warna itu aura apa itu ya adalah yang biasanya? mengenai bagaimana dia bisa mengatur daripada pikiran dan jiwa itu, bagaimana pada Mmm, saat dia menyampaikan, mengeluarkan kata-kata, nah mhm, itu yang akan mengayun atau benar-benar bisa meresap dari hati orang lain, menjadi mmm, respect orang lain, akhirnya orang mmm. itu bisa terharu, sedih, dan lain-lain. Nah itu namanya aura. Oh Nah bagaimana oke. membedakan aura bisa ada kuning, hijau, merah, dan lain-lain, lihatnya bagaimana? Kan mata jasmani kita nggak bisa lihat aura. Oke, berarti kalau ada yang kan ada yang, pernah ngomong sama saya kayak, "Oh, orang ini warnanya ini," gitu, "orang ini warnanya ini." Nah, itu gimana, Pak? Kalau bagi saya tidak percaya dengan hal itu. Kalau yang saya percaya adalah Mmm, bagaimana pada saat saya ketemu orang itu, saya bisa punya respect dari orang itu. Mana bisa mmm. kita melihat daripada yang tidak terlihat, bisa jadi biru, merah, kuning itu dari mana? Memang ini berasap bisa keluar daripada warna itu, Oh. tidak, itu hanya simbolis saja, Oh, oke oke. hanya simbolis saja. Oke, Jadi ada suatu ilmu yang mengatakan kalau karakternya seperti ini, itu jadi warnanya artinya ini. ini, ya seperti itu. Oh, oke. Nah, kan Bapak juga pernah jadi bintang film ya dari salah satu obat ya? Iya. Apa, Pak, waktu itu? Saya OBH Kombi, Mhm, kemudian saya Cat Paragon, mhm, ada barang-barang elektronik, ada mhm. pajak dan lain-lain, mungkin ada 6 iklan. Oh, itu Tapi yang paling, jadi, maskot begitu, jadi branding banget ya OBH Kombi lah, karena itu oh. 12 tahun saya dikontrak. Oh, oke. Itu waktu itu ikut casting berarti? Ikut casting, Wah. ikut casting. Oh, memang dulu pernah punya cita-cita ingin Enggak, karena kan saya punya event organizer waktu oh, dulu, oke. ya. Jadi sampai sekarang juga masih berjalan event Mhm, organizer itu. Nah, jadi akhirnya pada saat itu ada PH yang membutuhkan karakter seperti itu, masuklah mhm. saya. Dan bukannya sedikit, yang waktu yang ikut casting itu kurang lebih mungkin ada 120 orang Oh, oke. yang Jadi yang dipilih, cuma terpilih saya yang ya punya IO-nya? iya, Oh, banyak ya? iya banyak, Oke dicari oke. dari seluruh sekitar Jabotabek lah dicarinya, bintang-bintang Mmm, iklan itu dicari. oke. Kalau sekarang masih mau coba lagi, Pak, daftar-daftar? Enggak, kalau buat casting-casting gitu udah saya tidak meladeni, kecuali kalau orang itu memang cari karakter yang kayak saya, Heeh. langsung saja tanpa casting saya baru mau. Oh, oke oke. Iya, Nah, selanjutnya nih, Pak, tadi kan ada IO ya. IO ini lebih bergeraknya ke mana? IO ke apa? properti, kita lebih banyak ke launching properti Oh, dan IO-nya ke launching. training-training, bikin seminar-seminar di properti. Oh, tapi lebih ke Iya, propertinya. karena saya konsultan properti, jadi, IO-nya ininya juga ke kliennya ke properti. properti lebih banyak, Oh, tujuh puluh gitu. persen ke properti, yang lain ya hotel, otomotif, Mmm, kosmetik, macem-macem lah. Ada ban mobil, ada traktor, ada apa, ya banyak lah, mmm. Oh, tapi paling oke banyak ke properti. oke. Itu berarti kerjasama sama developer-developer untuk launching Iya, rumah? iya, Oh, rumah, apartemen, mhm. dan lain-lain. Oke. Nah, terus Pak, selanjutnya ini kan ada waktu itu pernah bertemu dengan Pak almarhum Ciputra ya. Iya, betul. Itu waktu itu ada project atau Jadi ketemunya itu tidak sengaja, dia oh, oke. menjadi tamu suatu tempat pesta di Hotel Heeh. Borobudur, dia panggil Magelang berarti? enggak, di Hotel Borobudur, di Lapangan Banteng. Oke Dulu oke. Hotel Borobudur, sekarang kan udah ganti namanya hotel apa tuh, saya lupa sekarang. Oke, Ya, heeh. nah zamannya saya namanya Hotel Borobudur ya. Mmm, Dia panggil saya, dia bilang dia mau mhm, kenalkan kepada anaknya yang namanya Rina Ciputra. Nah, dan dengan, ininya Budiarsa, mhm. mantunya dia.
Dia bilang, "Saya punya perumahan Citra Garden." Nah, Mmm. jadi saya dipanggil, ketemu dengan anaknya, akhirnya anaknya menyuruh saya menjadi I.O. Nah, tapi pada saat Oh, jadi I.O itu saya banyak belajar dengan almarhum Ciputra, mhm, bahwa dia mengajarkan saya juga menjadi broker, broker oke. tradisional, sama Ibu Rina, sama Pak Mmm, Budiarsa. Saya banyak belajar oleh mereka bertiga ini, mmm, yang ngajari saya dari learning by doing. mmm, Jadi, saya bukan belajar dengan adanya akademis, mhm, tetapi belajar langsung berdasarkan praktek, praktek. langsung Oke. praktek. Ya, akhirnya lama-lama saya bisa mendirikan konsultan properti, bahkan terbalik, dia malah mengontrak saya sebagai konsultan, terbalik lagi. Padahal dulu saya Mmm, belajar dari beliau-beliau oke, inilah, sekarang malah gitu. dikontrak. Dikontrak sama mereka, Oh, oke. gitu. Nah, awal mula tertarik di dunia properti itu apa, Pak? Karena acara dari event-event, organizer itu menyebabkan akhirnya saya jadi cinta dengan pekerjaan itu. Karena nyambung Mmm, kan, saya mmm, membuat branding daripada mhm, produk kita dan membuat event keramaian untuk mereka mmm, jualan, dan saya menggoreng daripada penjualan itu mhm. supaya laku dan lain-lain, akhirnya saya terjun. Jadi I.O dulu baru propertinya? Betul, I.O Oh, dulu baru oke. Karena propertinya. I.O ini kerja sama perumahan, Iya, gitu, akhirnya karena tertarik, iya. langsung terjun di Iya, dunia iya. properti, Jadi sekalian baru bikin buka training. konsultannya itu kalau buka I.O dari tahun 80, Wah, udah lama 1980, udah ya? lama, Oh iya, lulus. makanya kerjasama sama PH. Iya, Oke. 1980 buka I.O, tahun 2000 baru buka konsultan properti, dan itu pun berani karena ditunjuk oleh Pak Tri Atma yang punya Agung Podomoro. Waktu Mmm, itu koordinir daripada 600 agent. mmm, 600 agent tahun 2000 itu untuk mengkoordinir agent itu, sehingga akhirnya saya buka agent properti. Di mmm, tahun 2000 itu, karena Pak Tri itulah yang menyuruh saya bahwa, "Kamu mengenai koordinator agent, jadi kamu mmm, yang nge-lead agent-agent yang kita panggil," katanya. Akhirnya mhm, saya banyak belajar di situ. Jadi akhirnya saya buka mmm, itu sampai sekarang. oke. Kalau boleh tahu perumahan apa saja atau, eee, yang pernah bekerja Kalau sama? perumahan apa saja, pada zamannya saya itu 85% perumahan seluruh Indonesia saya pegang, karena kebenaran saya tunggal sebagai event organizer di properti. Properti, Iya, karena belum ada yang pegang apa-apa. Karena oh, dulu kan oke. baru ada wedding organizer, Betul belum ada event betul, organizer. Nah, betul. Belum ada properti organizer iya, juga, belum ada. oke. Nah, jadi karena terjun di situ baru hampir semuanya. Kalau grup besar ya kayak Sumarekon, Mhm, Ciputra, Sinarmas, kemudian, Agung Podomoro, Agung Sedayu, mhm, kemudian, Mayapada Group, Gunung mhm, Sewu Group, ya hampir semualah yang besar-besar zamannya dahulu ya sudah mmm, pernah semua. Ya ini oke. termasuk nih, ya Ini Permata Buana, Sinarmas, ya Sinarmas. betul Ya betul. dari zaman Permata Buana saya ada kurang lebih di kontrak mereka 6, 8 tahun lah kurang lebih ada. Mmm, Tapi belum ada apartemen ini, saya iya, baru masih perumahannya. ini baru 2 tahun Iya, apartemennya. iya. Oke. Nah, tadi kan ada hobi lain juga ya, selain properti ada hobi merangkai bunga, Iya, gitu. Nah, biasanya kan yang hobi merangkai bunga itu lebih ke perempuan nih, Pak. Nah, oke. kenapa Bapak akhirnya suka merangkai bunga? Salah satu keindahan bunga itu yang menyebabkan saya mengagumi daripada bunga tersebut. Tetapi Mmm, uniknya lagi, saya itu kalau merangkai bunga itu sesuai dengan orang yang pesan punya karakternya apa. Jadi mmm, misalnya dia suka main, tenis, ya akhirnya rangkaian bunganya itu ada raket tenisnya, ada bola tenisnya, baru ada bunganya yang mmm, menjadi kombinasi dengan hal itu. oh, Misalnya oke. dia petinju, saya keluarkan dari sarung tinjunya itu, tau-taunya saya bikin dengan foam, Oh, akhirnya saya oke. bikin bunga tapi ada sarung tinjunya sebagai wadah daripada hal itu. Jadi lebih custom ya? Iya, lebih ke custom, jadi bukannya Oh, yang standar, bunga-bunga yang standar kan bukan, biasanya bukan. hanya buket bunga Ya, bukan. atau ada uangnya. Bukan, Oh, bukan. oke. Jadi yang seneng sepatu, bisa banyak koleksi sepatu, ya saya cari sepatu yang high heels Heeh. begitu. Nah, di dalam sepatu itu saya rangkai bunga, tapi ini bawahnya sepatu. Ini Ya, awalnya karena I.O itu? I.O kan lebih bukan, banyak, bukan karena iyo, gift atau memang apa? saya dari kecil seneng keterampilan. Oh Jadi bisa bikin patung, bisa, ukir buah, janur, apa semua, sampai ngajar. oh, jadi buah-buah yang ada Iya, bentuk-bentuknya itu iya, iya, bisa? bisa. Jadi saya ngajar Wah, malah di, majalah Asri dan di majalah, iya Sarinah iya. dulu, Oh, oke sampai oke. ngajar saya. Oke, ini Iya. berarti anaknya Bapak juga suka? Anak saya ya, memang dua-duanya, dekat juga dengan seni, tapi bukan Mhm. pekerjaan seni. Mmm.
Tapi Ambil yang satu bisa? desain grafis Oh, bisa kan oke. berarti pinter gambar, Oh, oke yang satu oke. juga bisa pinter gambar dan fotografi ya. Oh, oke. Iya, the uppermost dia. Fotografinya lebih ke arah Ke arahnya wedding atau oh, oke, ke lebih ke wedding wedding, berarti ya? tapi dia mainnya bukan di dalam negeri, di luar negeri, Mmm, lebih banyak ke mmm. luar negerinya. Berarti yang mau prewedding di luar Iya, negeri. iya, atau wedding-nya juga gitu loh. Oke oke. Nah, lanjut nih, Pak. Tadi kan ada juga untuk membuat patung ya. Apa patung ada berapa patung yang pernah Bapak buat? Itu berarti dari tanah liat gitu? Iya dari tanah liat, Oh, jadi oke. gerabah dari gerabah, kebenaran saya ada orang, yang pernah bekerja Mhm di suatu studio daripada gerabah, saya mhm ambil dia, saya punya ide-ide, dialah yang bakarnya, yang mhm. membentuknya, tetapi ide-idenya dari saya. Tapi Mmm, sekarang sudah karena mohon maaf yang gerabah itu sudah almarhum, mhm. jadi tidak bisa meneruskan lagi kebenaran karena pekerjaan itu kan juga harus fokus ya. Betul Sedangkan saya kan betul. jadi konsultan properti udah warawiri keluar daerah dan lain, udah nggak Oh. aktif lagi, udah mungkin saya sudah nggak aktif pada patung itu 5 6 tahun lah ada sudah nggak aktif. Oke berarti 2019-an lah ya Iya terakhir, sebelum pandemi. iya. Oke. Nah, Pak, eee, ngomong-ngomong pandemi nih, Pak, waktu pandemi itu kan banyak ekonomi anjlok ya, Pak. Itu gimana cara Bapak supaya bisa survive di propertinya? Kebenaran saya banyak relasi, sehingga relasi-relasi yang diam di tempat itu malah jadi terbalik nih, Mhm. malah saat pandemi itu saya banyak order. Oh, karena harga-harga turun Iya, ya? harga-harga turun bagaimana mengolahnya dan bagaimana dalam pandemi ini tetap bisa jualan. Malah jadi Mmm. saya malah banyak ini, jadi saya nggak stop tuh pekerjaannya, meskipun pakai masker ke Mhm mana-mana, mhm. ya tapi saya malah masih aktif Oh, oke. masih Karena aktif. memang udah punya pasarnya ya, Udah udah punya, punya, iya. Iya, channel-channel-nya gitu kalau kan. itu. Oke, nah, Pak, saya ada pertanyaan nih, Pak. Kan kalau Bapak mungkin karena sudah punya lingkungan-lingkungan yang oke untuk mensupport, properti gitu Iya. ya. Terus bagaimana dengan seorang agen baru yang dia tertarik untuk, bekerja di dunia properti sebagai agen, tapi dia masih nol, Pak, nol pengalaman dan dia, anggapannya gini, sekarang kan lagi banyak ya PHK di mana-mana gitu. Habis mereka di PHK, mereka biasanya rata-rata cari kerja, makanya kemarin ada yang di Bekasi, di mana gitu kan. Nah, mungkin salah satu, caranya adalah mereka mungkin bisa join di tempat Bapak gitu sebagai agent. Nah, kalau untuk orang-orang yang tidak punya lingkungan yang bisa, membeli propertinya, itu saran Bapak seperti apa? Yang pertama adalah ikut daripada agen-agen properti yang berlisensi. Mmm, Jadi ada beberapa kan yang namanya agen properti yang ada mereknya ya, baik mhm yang dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu mhm ikut dulu, belajar dari sana, baru kalau mau buka sendiri silakan, tetapi dengan satu catatan, mhm. apakah Anda sudah dipercayai oleh developer-developer besar atau hanya biasa Anda main secondary saja? Sebab Betul. kalau Anda nggak dipercaya oleh developer-developer besar, Anda buka agent, Mhm. ya mohon maaf lupakan. Karena Mmm, nggak akan Anda karena itu modelnya kan pakai downline. Nah, mhm. jadi downline itu kan tidak digaji. Betul. Sehingga kalau Anda tidak digaji, bagaimana dia bisa ikut perintah Anda? Mhm Sulit. Jadi Anda harus terjun sendiri. Jadi butuh pengalaman untuk ikut terlebih dahulu, baru setelah ikut, baru sudah mengerti dan memahami, kalau mau buka silakan. Tapi dengan satu catatan, banyak nggak relasi dari developer besar yang menjadi relasi Anda. Tapi kalau mmm, nggak ada, saya bilang lupakan. Mendingan Anda ikut terus, Anda tidak ada beban daripada operasional, daripada kantor dan lain-lainnya. oke. Nah, kalau jual properti, Pak, itu paling mudah menurut Bapak, itu yang rumah dari tahan pertama atau rumah secondary? Kalau sebagai agent paling gampang yang secondary. Mmm, Primary itu agak sulit kalau yang ini ya, tapi mmm, kalau mau belajar dari apapun semua daripada primary maupun secondary, maupun dari pergudangan, dari apartemen maupun mhm perumahan ya, maupun daripada yang namanya SOHO dan mhm. lain-lainnya produk dari properti. Nah, itu harus belajar, semuanya harus belajar supaya bisa memahami. Ya, kalau Mmm, enggak ya kita akan ya satu tempat saja, sedangkan itu kan lingkupnya luas, betul betul. seperti itu. Ya Oh, perlu oke. proses, perlu learning by doing itu perlu banget. Mmm, apa sih kelebihan dan kekurangan rumah yang dari developer langsung sama rumah yang secondary, Pak?
Dua-duanya tidak ada yang namanya kelebihan dan kekurangan, tergantung dari kebutuhan ya. Mmm, Ya kalau yang secondary ya berarti kamu harus menerima daripada apa yang sudah ada. menjadi ada, ya ada kalau Anda musti renovasi, Mhm, Anda harus renovasi dan mhm, apa-apa harus urus sendiri. Kalau mmm, dengan developer kan ya salah satu dia memberikan selalu pada saat serah terima adalah yang baru benar-benar gres dan apa-apa masih dibantu oleh developer untuk pengurusan dari surat menyurat, dari fasilitas dan lain-lainnya. oke. Nah, terus Pak, selama, berbisnis ini kan berarti udah lama banget Iya. ya. Nah, apa sih kesalahan yang mungkin pernah Bapak lakukan yang bisa menjadi pembelajaran yang berharga? Kesalahan yang paling berharga adalah kita nggak boleh serakah. Nah, Mmm, itu kalau kebanyakan, pegang proyek ya, mhm, akhirnya waktunya terbatas, mhm, sehingga relasi kita tidak puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Karena waktu mmm, kita terbatas, karena kita bagi-bagi buat mhm, beberapa produk yang memang kita tangani. betul. Nah, jadi memang mesti fokus. Nah, kalau konsultan itu paling banyak hanya 4 sampai 5 saja. 4 sampai 5 Iya, developer? developer. Oh, Kalau oke. lebih dari itu, ya Mhm, hari kan cuma 7 hari. betul. Nah, bagaimana kalau Anda ada di luar kota, perjalanan kan berarti satu hari bisa 2 hari, satu malam. Nah, Mhm, nggak ketutup waktunya, apalagi harus terjun sendiri. Nah, yang paling mmm, penting itu adalah harus terjun sendiri, baru relasi senang. Kalau suruh mmm, anak buah biasanya relasi tidak puas hati, mmm, kita yang harus terjun karena sendiri, nggak maksimal tidak ya? maksimal. Nah, Oke. paling penting adalah developer itu bagaimana membina daripada SDM, karena kebanyakan kelemahan daripada developer biasanya adalah pengontrolan. Mmm, Pengontrolan terhadap SDM-nya, itu yang selalu menjadi, bumerang buat mereka semua. Nah, inilah mmm, pembinaan SDM itu, meskipun mahal ya, mahal pembinaan SDM itu, tapi itu sangat diperlukan sekali, sangat mmm, diperlukan, ya. Kalau oke. enggak ya sayang ya, orang-orang yang punya kapasitas, hilang begitu saja, akhirnya cari lagi, Mhm, sangat capek ya, mhm turnover mhm, terlalu cepat juga, itu enggak sehat buat perusahaan ya. betul, karena Iya. harus belajar dari Iya, nol. betul. Oke. Nah, kan Bapak sebagai entrepreneur yang sudah lama nih Pak, ada nggak sih saran yang bisa digunakan untuk yang pebisnis-pebisnis lainnya, bagaimana cara membuat tim yang mereka itu bisa bekerja tanpa dikontrol, maksudnya tetap bisa maksimal walaupun nggak ada kitanya, gitu? Agak sulit ya, karena manusia berbeda-beda Mhm, sehingga kalau kita tidak menyelami dari orang itu tidak ada belonging yang nggak ada, ya itu yang akan menyebabkan seseorang itu tidak bisa dilepas begitu saja, tetap mesti mmm, mengontrol karena kita menggunakan SDM. Jadi kalau mmm, main lepas begitu aja ya harus punya rasa memiliki bahwa mhm, dia ini adalah orang yang memang mempunyai daripada produk yang mau dia jual. Nah, nggak mmm, gampang kan nyarinya, betul sangat betul, susah jadinya. betul, Ya kalau saya bilang ya saya jawab pasti tidak bisa. mmm, Kecuali sistem yang sudah berjalan, mhm, yang sehingga Anda ada pengontrolan dengan yang namanya dengan CCTV dan lain-lain, ada reporting yang tiap hari dilakukan, ya itu silakan. Tapi mmm, siapa yang mau nongkrongin 24 jam untuk iya, mengawasi? CCTV ya Nah, kan? iya kan mesti Oke mengawasi. Ya oke, nggak mungkin bos mengawasi CCTV. betul, karena Nah, bos hal sendiri ini. ada pekerjaan lain. Iya. Oke. Nah, Pak, mmm, siapa tokoh idola Bapak atau mentor, boleh di dunia properti atau di dunia bisnis apapun, yang menjadi tolak ukur Bapak untuk kesuksesan? Satu, karena kebetulan saya semua adalah belajar sendiri. Mhm, Jadi nggak ada yang menjadi guru saya, yang mhm, mendampingi saya sampai hari ini. Jadi saya hanya mengatakan yang mentor saya yang paling ini apa-apa ya saya ngadunya sama Tuhan, mmm, tidak lebih dari itu. Saya apapun yang saya minta, apapun yang saya ingin belajar, selalu saya minta sama Tuhan. Karena saya cuma lulusan SMA, mmm, saya hanya lulusan SMA. Tapi ya puji Tuhan saya bisa mengajar menteri dan lain-lainnya. Meskipun saya cuma lulusan SMA. Karena di mmm, Tantowi Yahya kan banyak menteri dan lain-lain yang mhm menjadi mhm. murid-muridnya. Oh, oke. Nah, mungkin kalau boleh di-sharing-kan, Pak, apa pekerjaan Tuhan yang paling membuat Bapak terharu dan teringat sampai saat ini? Apa yang saya minta meskipun waktunya tidak saya tahu, tapi selalu dia memberikan. Tepat pada Mmm, waktunya pada saat saya sudah menyerah. mmm, Pasti dia berikan. Selama ini karena apa-apa ya saya jalani sendiri semua, sehingga saya melakukan pelayanan penyembuhan ini pun juga saya minta oleh dia.
Mmm, Jadi ada gift yang saya dapat waktu saat saya pergi ke Lourdes, mmm. ya. Oke, mungkin kalau, banyak orang yang kebetulan saya Kristiani Ya. gitu dan mungkin banyak orang-orang yang, berdoa gitu, tapi sepertinya jawaban Tuhan itu lama sekali. Biar lama itu karena dia mempersiapkan kita supaya kita siap, itu dulu satu. Mmm, Satu siap, kedua memang apa yang dia mau berikan dia akan pilih yang terbaik buat kita baru dia kasih pada kita. mmm, Itu yang memang harus mesti yakin ya. Nah, mhm, kebanyakan orang kalau udah begitu kan marah, putus asa, cari iya. Tuhan yang lain dan Waduh. lain-lain. Nah, itu kan sering begitu ya, padahal kan nggak Mmm, boleh seperti itu. mmm, oke. Nah, Pak, bagaimana untuk membangun bisnis itu kan pasti ada kendalanya ya. Apa yang membuat Bapak tetap termotivasi sampai bisa sukses sekarang? Yang pertama adalah bahwa kendala itu adalah tantangan. Jadi di balik kendala itu akhirnya kita menemukan jawaban dan solusinya. Mhm, Sehingga dari yang kita tidak tahu dengan adanya kendala itu kan kita akhirnya jadi mengerti, memahami, dan harus menaklukkan. betul. Nah, hal inilah yang saya jadi tiap kali ada kendala itu saya dibilang bukan menjadi kendala karena kita harus apa? Harus berpikiran yang namanya selalu positif. Mmm, Ya, salah satu contoh nih ya, kalau ada alang-alang di perumahan yang sudah mhm, tinggi, oke, ya, itu selalu dihindari oleh yang namanya orang-orang yang memang mau menjual rumahnya karena mhm, alang-alang itu kan berarti tidak terurus. oke, Tapi saya bilang buatlah iklan alang-alang itu. Saya suka diomeli, orang kita menghindari Pak Kokon suruh bikin iklan. mhm, Iklannya judulnya apa? Saya bilang, "Yang liar saja subur, apalagi yang di taman Anda." Nah, mmm, berarti kan apa? Tanah yang ada di sana sangat subur sekali buat tanaman. mmm, Nah, terus tukang bangunan, ya, dengan lusuhnya dia, dengan kenanya semen, pasir, dan lain-lain, dengan baju yang robek dan lain-lain, foto. Apa yang menariknya? Biasanya kan pakai model yang cantik, betul yang ganteng, betul. dan lain-lain. Tulis dong, pahlawan tanpa jasa. Karena jasa dialah, maka serah terima unit Anda selalu tepat pada waktunya. Nah, Mmm, lihat ya. Nah, jadi hal-hal yang unik-unik itu yang menjadi sesuatu yang namanya yang bisa kita buat sesuatu dan kebenaran saya punya Kokon Teduh itu anggotanya 180.000 orang. Rokok Teduh itu apa, Pak? Jadi setiap hari saya buat renungan, Mhm. buat doa dan motivasi. Oh, oke. Nah, Friska sekarang lihat barang, Betul. lihat kata-kata yang kelihatan dan tidak kelihatan, kamu ucapkan nanti saya langsung bikin renungan atau doa atau motivasi sekarang. Kamu yang lihat, apa saja kamu sebut aja. Mmm, harapan? Harapan. Kadangkala kita selalu termenung dan hanya menghayal dan membuat sesuatu melihat rumput tetangga lebih indah dari apa yang sudah kita miliki. Mmm, Sehingga itu hanya menjadi pedoman dalam hidup kita, pada saat itu timbullah rasa cemburu dan iri hati kepada orang lain. Tetapi Anda selalu punya harapan, yang dimana harapan itu kalau tidak diwujudkan, tidak dipacu dengan semangat Anda, dan tidak dijalankan untuk dibuktikan, lupakan harapan tersebut. wah, luar biasa ya, ini bener-bener sudah terbukti men-training banyak orang, kata-katanya juga udah bagus sekali ya. Ya. Oke. Nah, Pak, terus, apa rencana Bapak ekspansi dari bisnis Bapak ini 5 sampai 10 tahun mendatang? Saya ingin generasi muda bisa meneruskan saya. Saya juga lagi mempersiapkan daripada yang saya anggap sudah anak saya sendiri untuk mempersiapkan, meneruskan karena faktor usia saya juga saya sudah harus menyadari bahwa generasi muda harus lebih maju dari Mhm. kita. Jadi saya mengharapkan kalau bisa ya memang perusahaan saya bisa ada di daerah-daerah yang lain bukan hanya di Jakarta saja. Itu Mmm, harapan saya 5 oke. sampai 10 tahun yang akan Oke, datang. berarti ini sekarang di Jakarta. Iya, di Jakarta. Oh, oke. Apa kota yang paling terdekat menjadi target Bapak? Kalau saya karena senang seni ya jadi saya senang Bali ya. Bali. Iya, Oh, Bali. oke. Iya, tapi Bali juga untuk properti mungkin oke kali ya, Pak, karena banyak turis ya? Ada plus, ada minusnya, karena kan dia Mhm, nggak boleh pakai nama orang asing, sedangkan pembeli rata-rata orang asing. mhm. Jadi memang itu harus benar-benar memahami bentuk daripada aturan-aturan daerah yang ada di kota Bali tersebut. Oke. Nah, terakhir nih, Pak, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda sekarang yang baru mau mulai bisnisnya dan apalagi di zaman sekarang lagi struggle-struggle-nya untuk bisa melewati ini semua. Apa motivasi dari Bapak?
Pesan saya adalah jangan mengharapkan yang instan. Selalu apapun yang akan Anda raih melalui proses. Proses itulah yang menjadi pengalaman hidup Anda yang akhirnya Anda mengerti di mana kelemahan dan kelebihan Anda. Jangan lupa Anda mencoba dan kalau gagal bangun kembali. Oke. Oke, wah terima kasih banyak. Ini Iya. saya lihat seperti Mario Teguh ya. Dari bentuknya, dari ini. Ini Mario Tempur ini. Oke. Oke, terima kasih Oke, banyak mari Bapak Priska, sudah kita ketemu. mau sharing di sini. Iya.